Mengapa kekerasan terus terjadi dan apakah bisa diputus? Kita berbincang dengan anggota Komisi 3 DPR, Adang Durjatun, dan pengamat kepolisian Faisal Santiago. Selamat malam Bapak-Bapak. Malam. Saya ke Pak Adang dulu. Pak Adang, ketika banyak kasus yang menimpa kepolisian, Kapolri mengeluarkan telegram yang isinya tentang mitigasi dan pencegahan kasus kekerasan berlebihan. Ternyata ketika telegram itu turun, kekerasan itu tidak berhenti, bahkan melibatkan seorang perwira menengah seperti di Nunukan. Apa sebetulnya yang terjadi, Pak Adang? Saya tidak langsung menukik kepada permasalahan yang terjadi di Nunukan ya. Sedikit aja saya minta waktu ya, karena kebetulan tahun 97-98 saya sebagai ketua tim reformasi Polri, di mana pemisahan Polri dari ABRI, dan juga kita mengeluarkan suatu ketetapan tentang perubahan Polri dalam konteks instrumen, struktur, dan kultur. Instrumen sudah selesai dengan adanya undang-undang, lalu struktur diperkuat mulai dari Mabes, Polsek, dan sebagainya. Nah, yang menjadi masalah akhirnya berbicara tentang masalah kultur. Kultur dalam arti baik dalam konteks kultur masyarakat, lebih-lebih kultur yang berhubungan dengan kepolisian. Jadi dihubungkan dengan apa pertanyaan dengan kasus-kasus tersebut. Jadi jelas bahwa di jajaran Polri, kultur kekerasan itu masih terlihat. Ya, ini sangat perlu mendapat perhatian pimpinan Polri untuk bagaimana kita menyikapi program kita yang kita buat pada saat reformasi itu tentang perubahan kultur anggota Polri. Oke, ketika kepolisian dicabut dari ABRI, teman-temannya yang lain, tentu tujuannya untuk menghilangkan kultur militeristik tersebut. Kenapa kemudian setelah sekian lama berjalan masih tetap terjadi, Pak Adang? Waktu kami sebagai ketua tim reformasi, dua hal selesai ya. Instrumen selesai, lalu organisasi selesai. Tapi kultur terus terang saja, kita begitu banyak usaha yang dilakukan, terutama dalam konteks pendidikan. Di mana dulu kita tahu persis pendidikan kepolisian lebih kepada yang bersifat fisik dan sebagainya, tapi di saat ini perubahannya lebih kepada bagaimana anggota Polri bisa melayani dan menegakkan hukum dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau dipertanyakan tentang tadi kenapa masih terjadi, terus terang ini memang berproses. Banyak masalah-masalah sosial lainnya yang ada dalam lingkungan kehidupan Polri. Tapi yang paling menarik adalah masa saat ini adalah masa media itu sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi Polri harusnya sudah harus lebih hati-hati, lebih bisa bagaimana membangun dirinya agar tidak terjadi hal-hal yang mudah diketahui oleh masyarakat. Ya maaf, mungkin waktu saya masih jadi Polri, media tidak seluas seperti ini, sehingga tidak terlihat. Walaupun ya ada saja, tapi saya lihat justru media saat ini sangat membantu Polri untuk bisa mengetahui bagaimana situasi Polri yang sebenarnya. Oke, dulu mungkin kekerasan itu seolah tidak masalah karena tidak terdokumentasi, Pak Adang ya. Baik, saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, pertanyaan publik kemudian, gimana polisi ini mau humanis kepada warga jika kepada internal anggotanya sendiri seperti yang terjadi di Nunukan itu kekerasan dilakukan di depan orang ramai? Ya, sebenarnya kalau polisi melakukan tindakan kekerasan itu sangat tidak benar, karena jelas saja polisi itu kan harusnya melindungi, melayani, dan mengayomi. Nah, bagaimana juga itu pertanyaannya, bagaimana kalau melayani masyarakat dengan secara humanis, sedangkan di internalnya saja itu tidak bisa dilakukan. Atau karena kepada anak buahnya yang sesama polisi, tindakan pendisiplinan itu memang harus berbeda, harus seperti itu, Pak Faisal? Oh tidak, kalau seorang atasan bawahan kan apapun juga tidak bisa adalah dengan cara kekerasan. Yang harusnya adalah bagaimana hubungan antara atasan dan bawahan itu seperti mengelola suatu organisasi saja, kan ada manajemennya, ya.
bukan dengan cara kekerasan. Kalau kekerasan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi bagaimana sebenarnya ya pola mengelola institusi itu harus benar-benar dikedepankan sekarang ini. Karena zamannya ini sekarang kan harus dengan pendekatan secara humanis. Kalau dengan tidak secara humanis, masyarakat nanti bisa akan bergejolak. Mm. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat ada satu hashtag yang tidak percaya dengan kepolisian. Bayangkan Ya, kalau itu dituangkan dengan kekerasan, saya pikir bukan hanya dengan hashtag, mungkin dengan akan secara kekerasan bisa juga timbul dengan masyarakat juga lebih ke depan lagi tidak lagi dengan hashtag, tetapi mungkin dengan mengerahkan massa. perlawanan Kalau fisik memang begitu ya Pak Faisal ya? perlawanan fisik itu Iya, akan bisa terjadi oke, karena masyarakat nanti tidak percaya lagi dengan institusi polisi. oke. Institusi polisi ini sebagai institusi yang melayani publik, Pak Faisal, banyak lembaga pengawasnya, baik itu internal, ada Irwasum, ada kemudian Propam, dan kemudian yang eksternalnya ada Kompolnas. Kenapa kemudian seolah-olah lembaga-lembaga pengawas ini kurang efektif menekan rantai kekerasan ini, Pak Faisal? Ya, saya pikir memang harus juga, ya dengan banyaknya pengawasan itu sebenarnya bagus, tetapi pengawasan ini akan menjadi bagus kalau apa yang setelah dia awasi itu ditindaklanjuti. Ya jangan hanya sekedar laporan saja, ini yang masalah. Harusnya ditindaklanjuti ya, pembinaan tetap harus dilakukan ya. Nah, bagaimana mental-mental polisi-polisi yang sekarang ini kan selalu yang disorot yang anak-anak muda Ya, ya. Mungkin temperamennya karena juga dengan situasi teknologi informasi itu tidak bisa dikendalikan. Jadi sekali lagi memang di lingkungan kepolisian itu harus benar-benar dilakukan pembinaan dan pengawasannya itu secara melekat. Jadi benar-benar polisi itu dikedepankan adalah benar-benar untuk melindungi masyarakat. oke, Jadi kalau ingin melindungi masyarakat tentu harus dilengkapi dengan rasa bagaimana melindungi masyarakat itu dengan baik. baik, Nah, oke. inilah apa namanya kerja keras kepolisian saya pikir untuk membina anggotanya itu untuk menjadi polisi-polisi yang baik sesuai dengan etika profesi mereka sebagai penegak hukum yang melindungi masyarakat. Oke, Pak Adang, kalau kita lihat tindakan internal yang diambil oleh kepolisian, kemudian mengganti Kapolsek, memecat, menonaktifkan Kapolres, apakah kemudian tindakan-tindakan hukum seperti ini cukup efektif memutus rantai kekerasan ini? Kalau saya ya ingin bicara dalam konteks bahwa ini juga tidak jaminan. Karena kalau maaf, saya kebetulan sekarang mantan seorang anggota Polri dan sekarang ada di Dewan. Kalau dulu kita jelas gitu ya bahwa setiap tingkat pimpinan itu berkewajiban untuk mengawasi anak buahnya. Jadi artinya begini, seorang Kapolsek itu dia tiap pagi itu harus brief kepada anak buahnya. Dia bicara bagaimana dia tentang hari ini akan melakukan apa dan sebagainya. Sehingga yang tadi disampaikan oleh Pak Faisal itu ya, hubungan antara pimpinan dengan anggota itu terjadi gitu. Karena apapun juga ya kita manusia ya, apapun juga hubungan sebagai sama-sama bertugas itu penting sekali. Jadi kalau ditanya tentang efektif atau tidak, ya berbicara efektif harus efektif ya, karena sekarang sudah ada Irwas, ada Propam, ada Kompolnas ya. Tapi kan terus terang masih terjadi lagi. Jadi saya lebih melihat sebaiknya Polri lebih ke dalam gitu, lebih ke dalam. Dalam arti bagaimana mulai dari pendidikan, bagaimana pimpinan Polri, tingkat Polsek, Polres, Polda, dan juga kepala-kepala bagian ya, hati-hati. Ini tidak berarti case ini hanya kepada komandan-komandan lapangan, bisa juga terjadi mungkin di kasat sersenya atau di kasat mananya. Jadi istilah saya dulu bahwa setiap pimpinan itu adalah penanggung jawab dari suatu organisasi terkecil di Polri, lalu ke atas, sehingga kita tahu kan kalau apapun juga dalam konteks makro, kalau subsistemnya itu baik, dia sistemnya akan baik. Nah, jadi maksud saya, jadi bukan mengecilkan arti Irwasum, Propam, maupun Kompolnas, tapi saya lebih kepada bagaimana mental
mental seorang pemimpin setiap level untuk dia mampu memberikan suatu pendidikan, santiaji, contoh yang baik kepada anggota, sehingga terbangun budaya itu ya. Jadi budaya itu tidak bisa dibangun dengan perintah, dengan kekerasan, tapi lebih kepada contoh. Oke. Pak Santiago, kalau kemudian menghilangkan kultur militeristik itu, apakah ada sistem yang bisa diubah dalam kepolisian kita? Misalnya banyak yang mengusulkan dulu kepolisian di bawah Kemendagri misalnya, tidak langsung di bawah Presiden. Efektifkah itu membuat wajah kepolisian menjadi lebih civilized, Pak Faisal? Untuk merubah yang saat ini di bawah Presiden atau di bawah Kemendagri itu bukan merupakan suatu solusi. Yang menjadi suatu solusinya adalah ini kan karena bicara manajemen mengelola personil anggota dari kepolisian, harusnya disinilah diperlukan seorang yang jago manajerial bagaimana mengelola ya. Mengelola anggota-anggota polisi ini yang dari Sabang sampai Merauke, dari tingkat kota sampai tingkat di pedesaan. Kenapa? Karena jumlah polisi yang harus dibina ini kan banyak sekali. Maka perlu sebenarnya pembinaan yang harus dilakukan. Bagaimana seorang polisi itu menjadi polisi yang humanis. Bukan berarti kalau kita pindahkan mereka di bawah naungan, saya pikir itu tidak menjadikan suatu masalah. Yang ada adalah bagaimana sebenarnya melakukan pembinaan yang baik kepada anggota kepolisian ini, ya. Irwasum, Propam, benar-benar ditingkatkan kinerjanya untuk melakukan pengawasan kepada teman-teman di kepolisian. Pak Adang, Pak Faisal tadi menyebut soal kemampuan manajerial seorang pimpinan. Tiba-tiba sekarang banyak sekali kasus-kasus di kepolisian terungkap. Apakah Pak Adang juga melihat ada sesuatu yang kelemahan di tubuh Polri saat ini? Ya, kalau bicara kelemahan kita melihat realitas ya. Banyak terjadi hal-hal yang mungkin tadi disebutkan, kejadian di Kapolres, kejadian di Sumatera Utara. Itu untuk saya suatu hal yang sangat positif dalam arti bagaimana Polri melihat dirinya seperti tadi disampaikan oleh Pak Faisal ya. Jadi terus terang saja bahwa sepanjang polisi tidak melihat pengawasan oleh masyarakat itu dianggap itu sebentar juga hilang, ini bahaya, ini akan terus terjadi. Jadi tadi yang disampaikan Pak Faisal ya. Ya, mungkin tadi sedikit saya ingin ke belakang sedikit tentang pemisahan Polri dan sebagainya. Saya sangat setuju dengan Pak Faisal karena saya bilang ya, 97-98 saya ketua tim reformasi Polri. Justru kita ingin betul-betul yang tadi saya bilang kultur itu harus menjadi polisi sivil ya, yang humanis. Jadi sebenarnya bukan saat ini harus humanis sepanjang masa. Anggota Polri itu harus humanis. Pak Adang, Pak Faisal, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Selamat malam, Pak.